Baik, shalom jemaat Tuhan. Shalom bagi semua kita. Sangat bersyukur pada pagi hari ini. Bukan sesuatu yang kebetulan ya. Kita ada lagi di tempat ini dari minggu ke minggu. Tuhan sudah memberi kita nafas kehidupan, memberi kita kesempatan untuk tetap ada sebagaimana kita ada. Karena itu kita mau bersyukur kepada Dia, membawa rasa syukur kita, penyembahan kita kepada Dia. Karena Dia yang mau kita hidup dan kita hidup untuk Dia. Amin ya. Mari kita datang ke hadirat Tuhan. Kita percaya di hadirat Tuhan ada sesuatu yang berbeda. Di dalam hadirat Tuhan ada kepuasan, ada kemenangan. Karena itu mari kita menghadap Dia dalam hadirat-Nya. Dia Tuhan yang sudah hadir di tempat ini. Dia bukan akan hadir, tapi Dia hadir di sini. Dia hadir bagi setiap orang yang membuka hati, setiap orang yang merindukan Dia di tempat ini. Tuhan, kami datang, kami datang. Katakan kepadanya, kami datang padamu, kami datang kepadamu, kami datang menghampirimu. Aku diangkat semakin dekat dengan Bapa. Dalam hadirat-Nya ku rasa bahagia. Dalam hadirat-Nya ada damai dan sejahtera. Dalam hadirat-Nya temukan iman kekuatan. Dalam hadirat-Nya ku temukan kasih-Nya. Kami menikmati hadirat-Mu di tempat ini Tuhan. Ku berdiam dekat Bapa, semakin indah, indah ku rasa. Aku dilayakkan untuk memuji Dia, kudus kuduslah Raja segala raja. Ku bernyanyi bagi Dia, korban terindah akan ku sembahkan. Pujianku naikkan, jiwaku bersorak, aku diangkat semakin
sejahtera dalam hadiratnya. Ku temukan iman kekuatan dalam hadiratnya. Ku temukan kasih-Nya dalam hadiratnya. Ku rasa bahagia. Dalam hadiratnya ku temukan iman kekuatan. Dalam hadiratnya ku temukan kasih-Nya. Dalam hadiratnya ku rasa bahagia. Dalam hadiratnya ada damai dan sejahtera. Dalam hadiratnya ku temukan iman kekuatan. Dalam hadiratnya ku temukan dalam hadiratnya. Dalam hadiratnya ku rasa bahagia. Dalam hadiratnya ada damai dan sejahtera. Dalam hadiratnya ada iman kekuatan. Dalam hadiratnya ku temukan kasih-Nya. Dalam hadiratnya ku rasa bahagia. Dalam hadiratnya ada damai dan sejahtera. Dalam hadiratnya ku temukan iman kekuatan. Dalam hadiratnya ku temukan kasih-Nya semakin. Dalam hadiratnya ku rasa ada bahagia di sana. Dalam hadiratnya ada damai dan sejahtera. Dalam hadiratnya ku temukan iman kekuatan. Dalam hadiratnya ku temukan kasih-Nya. Dalam hadiratnya ku temukan. Dalam hadiratnya ku temukan. Dalam hadiratnya ku temukan kasih-Nya. Oh, di hadirat-Mu Tuhan, aku menikmati Engkau sebagai pribadi yang utuh hadir bagiku, sebagai pribadi yang mengisi kekosongan hatiku. Di hadirat-Mu aku menanti-nantikan pertolongan dari tempat yang maha tinggi. Di hadirat-Mu aku menanti-nantikan firman-Mu, firman yang menguatkanku, firman yang meneguhkan langkah-langkahku, firman yang menuntunku
penghiburan di hadirat-Mu Tuhan. Ku temukan kasih-Mu, ku temukan hati-Mu. Hadirat-Mu tempat yang paling nyaman bagi kami Tuhan. Hadirat-Mu tempat yang paling nyaman bagi kami. Hadirat-Mu tempat yang paling aman bagi hidupku. Di sana hanya ada Engkau dan aku. Di sana aku menikmati Engkau. Di sana aku mengalami Engkau. Di sana aku diteguhkan. Hadirat-Mu, hadirat-Mu, di situ kami merindukan-Mu Tuhan. Oh, di mana ada kehadiran-Mu, di situ kami mengalami kemerdekaan Tuhan. Di mana ada kehadiran-Mu, di situ kami mengalami kelepasan. Di mana ada hadirat-Mu Tuhan, di situ kami dipulihkan, di situ kami diubahkan. Karena kehadiran-Mu melingkupi kami, karena kehadiran-Mu kami mengalami-Mu Tuhan. Oh, kami rindu. Biarlah kami orang-orang yang suka dengan hadirat-Mu. Dimanapun Tuhan, biarlah kami mengalami hadirat-Mu di tempat kerja kami, di perjalanan kami, di rumah kami, di tempat ini Tuhan. Kehadirat-Mu Tuhan, hadirat-Mu berbicara tentang kehadiran-Mu. Di mana Tuhan hadir, di situ ada hadirat-Nya. Di dalam hadirat-Mu ada berkat melimpah Tuhan. Berkat-berkat yang tersedia di surga itu dilimpahkan bagi kami. Hadirat-Mu Tuhan, di hadirat-Mu kami mengalami kekuatan. Kami dipulihkan, kami dimerdekakan, kami diteguhkan kembali. Kami suka dengan hadirat-Mu Tuhan. Tidak ada tempat paling aman di muka bumi ini selain di hadirat-Mu. Selain di ruangan di mana ada Engkau dan aku. Di mana ada Engkau dan kami Tuhan. Hadirat-Mu Tuhan, hadirat-Mu. Dalam hadirat ku rasa bahagia. Dalam hadirat ada damai dan sejahtera. Dalam hadiratnya ku temukan iman kekuatan. Dalam hadiratnya ku temukan kasih-Nya. Katakan, dalam hadiratnya ku rasa bahagia. Dalam hadiratnya ada damai dan sejahtera. Dalam hadiratnya ku temukan iman kekuatan. Dalam hadiratnya ku temukan kasih-Nya. Dalam hadiratnya ku temukan kasih-Nya. Terima kasih Tuhan, kami percaya hadirat-Mu ada di sini. Kami mengalami sukacita melimpah, kekuatan yang baru di tempat ini.
Terima kasih di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Silakan berdiri Bapak Ibu. Kita mau menyanyikan puji-pujian pengagungan kita kepada Tuhan kita. Hapuskan raguku, oh, 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 oh. Kau buktikan kasih-Mu, mati bagiku, hapuskan dosaku. Katakan lagi, sungguh Tuhan kita mempesona, amin. Sungguh Kau mempesona, segala perbuatan-Mu hapuskan raguku, yeah, 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 yeah. Kau buktikan kasih-Mu, mati bagiku, hapuskan dosaku. Kau ubahkan hidupku, semua menjadi baru. Sekarang ku bersuka di dalam-Mu, Yesusku. Kau jagai hidupku, melangkah di jalan-Mu, sampai ku menerima mahkota kehidupanku. Oh, 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 yeah. Shalalalalala. Sekali lagi. Oh, 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 oh. Shalalalalala. Katakan. Sungguh Kau mempesona, segala perbuatan-Mu hapuskan raguku. Kau buktikan kasih-Mu, mati bagiku, hapuskan dosaku. Dia ubahkan, Kau ubahkan hidupku, semua menjadi baru. Sekarang ku bersuka di dalam-Mu, Yesusku. Kau jagai hidupku, melangkah di jalan-Mu, sampai ku terima mahkota kehidupanku. Kau ubahkan hidupku, semua menjadi baru. Sekarang ku bersuka di dalam-Mu, Yesusku. Kau jagai hidupku, melangkah di jalan-Mu, sampai ku terima mahkota kehidupanku. Oh, 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 oh. Shalalalalala. Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. Shalalalalala. Mahkota kehidupanku. Amin. Mari kita nyanyikan kebaikan Tuhan kita. Mari bersama saya nyatakan bahwa Tuhan kita itu baik, sangat baik dalam hidup kita.
tiada berkesudahan. Kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Apa Bapak Ibu? Hari berganti hari, tetap kita lihat apa? Amin. Tak pernah berakhir di hidup, katakan Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Yesus sangat baik. Tiada berkesudahan, kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Oh, oh. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Hey. Yesus baik bagimu, Yesus baik bagiku, dulu, sekarang, dan selamanya. Dia sungguh baik. Yesus baik bagimu, Yesus baik bagiku, dulu, sekarang, dan selamanya. Dia sungguh baik. Tuhan Yesus baik. Jempolnya, sungguh amat baik. Jempol semua angkat. Untuk selama-lamanya. Kasih jempol sama Tuhan yang sangat baik sama kita. Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Amin. Sungguh amat baik. Berat banget yang angkat jempol buat Tuhan yang sangat baik. Tuhan, semua angkat dua jempolnya buat Tuhan yang baik. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, ya baik. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik untuk selama-lamanya, dari selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Amin. Amin. Kami memuji Engkau karena kebaikan-Mu Tuhan. Yes, kami mau mendengarkan firman-Mu. Berbicaralah kepada setiap kami Tuhan. Baharui hati kami Tuhan. Murnikan hati kami. Supaya ketika kami mendengar firman Tuhan, kami diselaraskan dengan firman-Mu Tuhan. Kekerasan hati kami dilembutkan. Pikiran-pikiran yang tidak berkenan di hadapan Tuhan diruntuhkan. Karena Engkau membaharui kami Tuhan. Katakan Tuhan ku
dihapuskan, telah dihapuskan oleh kuasa kasih-Mu, oleh kuasa kasih-Mu, kasih-Mu Tuhan, kasih-Mu melingkupi hidupku, bawaku dekat padamu. Oleh kuasa kasih-Mu, katakan Tuhanku datang, Tuhanku datang, baharui hatiku dengan anugerah di dalam Engkau. Ini ku tahu Tuhan, Tuhan ku tahu, Tuhan ku tahu segala kelemahanku, segala kelemahan telah dihapuskan, telah dihapuskan oleh kuasa kasih-Mu, oleh kuasa kasih-Mu. Kasih-Mu melingkupi, amin, amin, amin. Bawa kami Tuhan dekat padamu, bawaku dekat padamu. Bukan terbang bagai rajauan, Roh-Mu mengangkatku terbang lebih tinggi oleh kuasa kasih-Mu. Jemaat saja. Kami mengizinkan kasih itu melingkupi hidup kami. Amin. Roh-Mu membawa setiap kami Tuhan terbang oleh kuasa kasih-Mu. Kasih-Mu melingkupi hidupku,
yang bekerja dalam setiap kami. Kuasa kasih itu yang memampukan kami melakukan firman-Mu. Kuasa kasih itu yang memampukan kami untuk hidup dalam jalan-jalan-Mu. Kuasa kasih-Mu itu yang memampukan kami menjadi serupa dengan-Mu Tuhan. Kuasa kasih itu yang memimpin kami, yang menopang kami. Oh Tuhan. Seperti apa yang Kau mau, biarlah itu juga menjadi yang kami mau Tuhan. Kami diselaraskan dengan firman-Mu. Kami diselaraskan dengan rindu-Mu Tuhan. Kami diselaraskan dengan kehendak-Mu Tuhan. Semakin hari, semakin kami hidup seperti apa yang Kau mau Tuhan. Mengikuti teladan-Mu Tuhan. Melayani lebih sungguh, melayani lebih sungguh, sebab Tuhan lebih dulu melakukan kepada kita. Katakan, mengasihi lebih sungguh seperti Engkau Tuhan. Mengasihi lebih sungguh. Mengasihi lebih sungguh, sebab Dia mengasihi kita lebih dulu. Tuhan lebih dulu mengasihi kepadaku, mengasihi lebih, seperti kita diampuni, mengampuni lebih sungguh, mengampuni lebih sungguh, mengampuni lebih sungguh. Tuhan lebih dulu mengampuni kepadaku, lebih sungguh. Tuhan lebih dulu. Tuhan, silakan kepada pendeta muda Suwanto. Mengampuni kepadaku, mengampuni lebih sungguh. Tuhan lebih dulu mengampuni kepadaku, mengampuni lebih sungguh. Katakan Tuhan lebih dulu. Tuhan lebih dulu mengampuni kepadaku, mengampuni lebih. Katakan lagi, Tuhan lebih dulu mengasihi. Tuhan lebih dulu mengasihi
Tuhan terlebih dahulu mengasihi kita. Dia berikan hidupnya bagi kita. Dia serahkan nyawanya bagi kita. Kami percaya Tuhan bahwa kasih itu ada dalam hidup kami saat ini Tuhan. Dan kami percaya bahwa kasih yang kami punya bukan kasih yang berasal dari dunia ini Tuhan. Karena kami telah mengenal Engkau. Karena kami sudah menerima darah-Mu Tuhan. Karena kami sudah menerima pengampunan daripada Engkau Tuhan. Kami percaya bahwa kasih yang ada dalam diri kami adalah kasih yang berasal daripada Engkau. Sehingga kami mampu mengasihi. Sekalipun kami dikecewakan. Kami mampu berbuat kasih. Sekalipun kami tidak menerima apa-apa. Dan pagi ini Tuhan kami mau belajar kebenaran tentang kasih yang murni. Bila setiap kami menangkap Tuhan apa yang menjadi pesan-Mu dari firman yang akan kami dengar. Roh Kudus yang menerjemahkan ke dalam jiwa kami, ke dalam roh kami. Sehingga kami mengerti bahwa kehadiran kami di dunia ini untuk menyatakan kasih Kristus. Kasih yang memberi tanpa mengharap untuk kembali. Terima kasih Tuhan. Berbicara kepada kami Tuhan. Wahyukan kebenaran tentang kasih ini ke dalam jiwa dan roh kami. Sehingga kami mampu menangkap dan mengerjakannya dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapak. Percaya Roh Kudus memampukan kami. Kami mengerti dan menangkap kebenaran ini. Kami mampu menghidupinya. Berdoa, urapi hamba-Mu Tuhan. Dari apa yang hamba-Mu persiapkan. Kau mengurapinya, Kau berkatinya Tuhan. Sehingga kami semua diberkati. Kami pulang dari tempat ini. Kami tidak pulang dengan tangan hampa. Kami memperoleh berkat-berkat daripada Engkau. Kami menerima berkat daripada Engkau. Yaitu kebenaran firman-Mu. Firman yang murni. Terima kasih Bapa. Siap untuk mendengar firman-Mu demi nama Tuhan Yesus yang berdoa. Amin. Tuhan silakan duduk Bapak Ibu. Shalom. Ya, apa kabar? Ya, puji Tuhan. Hari ini saya bisa kembali untuk bisa membagikan firman Tuhan. Ya, saya juga mengucapkan shalom, selamat pagi untuk saudara kita yang di luar kota, yang terhubung dengan saya berharap kasih karunia Tuhan menyertai saudara kita yang di luar kota. Kebaikan Tuhan terus menyertai hidup saudara dan saudara semakin dikuatkan dengan setiap firman Tuhan yang saudara dengar dari setiap minggunya. Ya, baik Bapak Ibu sekalian Tuhan. Ya, minggu ini kita masih berbicara tentang kasih. Ya, harap saudara tidak mabuk dengan bicara kasih ya. Dari minggu lalu kasih, hari ini minggu sebelumnya juga kasih, dan hari ini saudara masih mendengar tentang kasih. Ya, coba colek dulu kanan kirinya ya, jangan mabuk ya, jangan muntah ya, dengar kata kasih gitu ya. Ya, jangan bosan, jangan jenuh ya. Ya, karena dari tiap minggunya saudara dengar banyak kasih, dan hari ini dibahas lagi kasih yang murni gitu. Waktu saya diberikan tema ini, saya agak protes kepada yang saya bilang, wah ini temanya berat banget bagi saya gitu ya. Kasih yang murni, wah
ya apa karena istri saya namanya Murni, maka saya dikasih temanya kasih yang murni gitu. Ya, tapi saya percaya bahwa semuanya tidak kebetulan, amin. Ya, dan pagi ini kita akan belajar, ya tema sekali lagi saya ulang, kasih yang murni. Dari 1 Petrus pasal yang pertama ayat 22 sampai dengan yang ke-25. Kita baca bersama-sama. Oke, yang sudah dapat semua? Kita akan baca bersama-sama surat Petrus yang pertama, ayat yang ke-22 sampai dengan yang ke-25. 3, 2, 1. Karena kamu telah menyucikan dirimu oleh ketaatan kepada kebenaran, sehingga kamu dapat mengamalkan kasih persaudaraan yang tulus ikhlas, hendaklah kamu bersungguh-sungguh saling mengasihi dengan segenap hatimu. Karena kamu telah dilahirkan kembali bukan dari benih yang fana, tapi dari benih yang tidak fana oleh firman Allah yang hidup dan yang kekal. Ayat 24, sebab semua yang hidup adalah seperti rumput dan segala kemuliaannya seperti bunga rumput. Rumput menjadi kering dan bunga gugur. Tetapi firman Tuhan tetap untuk selama-lamanya. Inilah firman yang disampaikan Injil kepada kamu. Ya, jadi surat ini, ya, surat Petrus ini ditulis Rasul Petrus, ya untuk menguatkan jemaat, ya, di Kapadokia, di Asia, ya, di beberapa kota saya sampaikan, karena jemaat di kota itu adalah jemaat yang mereka rata-rata perantau, ya, atau saya katakan mereka adalah kelompok minoritas, ya, dan karena mereka minoritas, mereka mengalami tekanan, ya. Mereka mengalami, ya, ada yang mengalami penganiayaan, ya. Ada yang mengalami, bahkan karena sebagian juga adalah budak-budak, mereka mengalami mungkin pressure-nya begitu cukup berat, ya. Cukup besar sehingga mereka sepertinya mereka bukan mengeluh, tapi mereka menyampaikan keadaan mereka kepada Petrus. Dan ketika Petrus mendengar ini, ya, Petrus menyampaikan, ya, bukan malah menghibur, ya. Kalau kita baca suratnya itu kelihatannya kok bukan menghibur, tapi justru Petrus mengatakan, ya, hadapi tekanan itu. Biasanya kan kalau kita datang kepada hamba Tuhan, ya, curhat nih, ya, wah nih saya mengalami begini. Pengennya kita diapain? Dibela, dielus-elus, ya, wah kamu kuat ya, yang sabar ya, pokoknya tenanglah Tuhan menolong, gitu, ya. Nah, jemaat di Kapadokia ini, ya, di bagian Asia kecil ini, ketika Petrus mendengar itu bukannya dikasih penghiburan, tapi dikatakan engkau harus kuat menghadapi semua. Ya. Dikatakan tetap teguh, ya. Bahkan dikatakan disuruh malah saling mengasihi. Bagaimana sih ketika dalam sebuah persoalan, dalam tekanan, tapi sepertinya pesan yang disampaikan itu sepertinya kok berbeda dengan apa yang kita hadapi. Nah, ini sesuatu yang menurut saya harus kita pahami dan kita mengerti sebagai orang percaya, ya, artinya bahwa Tuhan sedang mengajar kepada jemaat, ya, pada waktu itu supaya mereka menjadi jemaat yang tidak lemah, ya, tidak takut dengan tekanan, ya, tidak mudah goyah dengan situasi yang ada, ya. Karena memang, ya, tekanan, persoalan atau situasi yang berat itu bisa mengubah sikap seseorang, ya, amin, ya. Makanya di dalam 2 Timotius katakan, ketahuilah pada hari-hari terakhir akan terjadi masa yang sukar. Orang akan mengasihi diri sendiri, berperilaku bla bla bla. Artinya bahwa situasi yang sulit itu bisa mengubah perilaku orang. Makanya juga di Alkitab Yesus katakan, ya,
Kita harus bukan hanya bertumbuh, tapi juga harus berakar, katakan ya. Bahkan dikatakan juga, kalau kau mau ikut aku, ya, engkau harus membangun dasar yang kuat seperti batu karang. Artinya apa? Supaya ketika ada tekanan, supaya ketika engkau mengalami persoalan, perilakumu tidak berubah. Kasihmu kepada Tuhan tidak berubah. Kasihmu kepada sesama tidak berubah. Nah, hari ini saya coba bagikan ya, tentang kasih yang murni ya. Kita lihat di dalam pasal yang ke-22. Ya. Saya akan bacakan untuk kita semua. Karena kamu telah apa? Menyucikan dirimu oleh ketaatan kepada kebenaran, sehingga kamu dapat apa? Mengamalkan kasih persaudaraan yang tulus ikhlas. Hendaklah kamu bersungguh-sungguh saling mengasihi dengan segenap hatimu. Ayat 23. Karena kamu telah dilahirkan kembali bukan dari benih yang fana, tapi dari benih yang tidak fana, oleh firman Allah yang hidup dan yang kekal. Nah, jadi kasih Tuhan, kalau kita berbicara kasih yang murni, ya, sebelum kita membahas lebih jauh, kita harus memahami dulu sebenarnya kasih itu seperti apa sih? Menurut pandangan saudara, menurut apa yang saudara pahami? Karena apa yang dunia ajarkan dengan yang Allah ajarkan itu berbeda. Apa yang dunia ajarkan tentang kasih? Kalau kamu baik sama aku, maka aku pun akan baik kepada kamu. Ya. Kalau kamu beri aku, maka aku juga akan memberi kepada kamu. Itu kasih yang diajarkan dunia. Ya. Tapi seringkali tanpa kita sadari, orang-orang Kristen ini juga mengadopsi. Ya. Tanpa kita sadari itu teradopsi dalam diri kita. Ya kalau kamu baik, okelah aku baik. Tapi giliran ketika ngalami sesuatu dikecewakan, dia orang Kristen tapi nggak baik. Mulai mengorek, pokoknya dikulitin tuh dari A sampai Z. Kalau kita mau bicara kasih, dikatakan bahwa kasih itu adalah memberi tanpa mengharap kembali. Dan di sini Petrus mengajarkan ya kepada jemaat di Asia Kecil. Ya. Dikatakan di situ bahwa ayat 23 ya, karena kamu telah dilahirkan kembali bukan dari apa? Benih yang fana, tapi dari benih yang tidak fana oleh firman Allah yang hidup dan yang kekal. Ya, jelas dikatakan bahwa kasih yang murni itu lahir dari perjumpaan ilahi dengan Tuhan. Artinya bahwa seseorang yang belum mengalami perjumpaan ilahi dengan Tuhan, orang yang belum mengalami kelahiran baru, ya, sulit bagi dia untuk berbicara kasih. Makanya Petrus dikatakan bahwa karena kamu telah dilahirkan kembali bukan dari benih yang fana. Artinya apa? Kasih itu, karena katakan bahwa kasih itu berasal dari mana? Dari Allah. Artinya bahwa kita akan bisa mengasihi ketika kita lahir dari Allah. Jadi kalau saudara belum lahir baru, belum mengalami perjumpaan dengan Tuhan, secara pribadi, sulit bagi saudara untuk berbicara kasih. Maka yang akan diadopsi adalah, ya kasih menurut saya adalah kalau kamu baik kepada aku, maka aku baik kepada kamu. Bisa menangkap maksud saya? Jadi sesuatu yang sulit, sesuatu yang berat
mengatakan kasih. Karena jelas Alkitab katakan, kalau ada orang yang menampar pipi kirimu, berikan pipi kananmu. Kalau ada yang meminta bajumu, berikan apa? Jubahmu. Kalau ada yang meminta kau berjalan 1 mil, berjalanlah 1000 mil, katakan. Artinya sesuatu yang tidak mungkin bagi orang yang belum percaya kepada Kristus berbicara kasih. Karena kasih adalah memberi tanpa mengharap untuk kembali. Kalau engkau memberi mengharap untuk kembali, maka saudara harus kembali. Harus mengalami perjumpaan ilahi dengan Tuhan. Karena esensi kasih adalah engkau mengenal Kristus. Maka dikatakan di sini, ya, karena kamu telah dilahirkan kembali bukan dari benih yang fana, tapi dari benih yang tidak fana, oleh firman Allah yang hidup dan yang kekal. Jadi mempraktekkan kasih hanya bisa dikerjakan, dilakukan oleh orang yang mengalami perjumpaan secara pribadi dengan Kristus. Makanya kalau kita baca peristiwa tentang Maria Magdalena, ya, mengapa dia begitu luar biasa kasihnya kepada Kristus? Ya. Mengapa Yesus memuji Maria Magdalena? Ya. Karena dia mengerti, dikatakan bahwa hanya orang yang sadar dirinya dikasih begitu besar, maka dia akan bisa berbuat kasih. Ingat ya, Maria Magdalena ketika dia kedapatan berzina, dia hampir dilempari dengan batu, ya. Dan Yesus hadir di tempat itu. Dan kehadiran Yesus menyelamatkan Maria Magdalena. Dan saat itu dia mengalami yang namanya perjumpaan secara pribadi dengan Tuhan. Dan kita lihat dan kita baca di Alkitab bagaimana dia menunjukkan kasihnya begitu besar. Bahkan dia harus diprotes oleh murid-murid. Kamu ini pemborosan, minyak yang begitu mahal kamu tuang di kaki. Diprotes dia. Kenapa dia melakukan itu? Karena dia sadar bahwa apa yang dilakukan itu tidak sebanding dengan apa yang Yesus berikan dalam hidup. Maka dikatakan orang yang banyak menerima, ya, ada cerita di Alkitab dikatakan bahwa orang yang merasa orang yang paling berdosa, dia akan ngerasa paling diampuni. Orang yang sedikit diampuni, maka dia sedikit juga berbuat kasih, dikatakan di Alkitab. Kan sudah kasih Tuhan, ini menjadi perenungan bagi kita. Artinya bahwa kita akan bisa mengasihi ketika kita mengalami perjumpaan dengan Yesus dalam. Kalau engkau masih susah mengampuni, kalau ketika engkau mengasihi masih mengharap kembali, maka yuk kita sama-sama datang kepada Tuhan. Tuhan, kok masih susah aku ya mengampuni orang ya. Kalau aku memberi kok pasti pengen mengharap apa yang kuberi kembali kepadaku ya Tuhan. Karena dikatakan, mari kita lihat di dalam 1 Yohanes pasal yang ke-7. 1 Yohanes pasal 4 yang ke-7. Kita baca bersama-sama. 3, 2, 1. Saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah maaf, saya salah ya. Udah kita ulang. 3, 2, 1. Saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah. Dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Ya, oke? Setuju? Ya. Marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah. Dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah. Katakan lu kanan kiri saudara, engkau lahir dari Allah. Amin. Amin.
Artinya ketika engkau lahir dari Allah, engkau bisa mengasihi, amin. Oke. Ketika saudara percaya bahwa saudara lahir daripada Allah, berarti saudara bisa katakan aku bisa mengasihi. Saya percaya bahwa setiap orang yang mengalami perjumpaan dengan Yesus, dia bisa mengasihi. Ya mungkin awal-awal kita babak belur dulu gitu, sakit banget gitu kan. Bayangin ketika kita baik ya, coba saudara bayangkan ketika saudara baik banget dengan satu orang di gereja ini atau di luar. Saudara baik banget tiba-tiba sepertinya dia menusuk saudara dari belakang. Ngomongin saudara, jelek-jelekin saudara. Kira-kira sakit nggak? Terus saudara akan bilang apa? Wah nggak tahu diri orang itu. Tetap baik banget aku sama dia kok teganya. Memang babak belur ya, sakit ya. Tapi saya percaya ketika saudara mengenal Kristus, saudara akan mampu mengasihi orang yang menusuk saudara dari belakang. Ada amin? Ada amin? Ada yang mengalami itu? Ada yang mengalami itu? Ya. Kalau saudara masih susah untuk mengampuni, saudara datang kepada Tuhan. Ada amin? Jadi orang yang bisa mengasihi adalah orang yang dia mengalami Kristus, dia mengenal Kristus, dia mengalami perjumpaan ilahi dengan Kristus. Makanya di sini Petrus mengingatkan kepada jemaat di Asia kecil ini, kamu loh sudah percaya kepada Kristus. Kamu sudah menerima Kristus. Artinya apa? Kasih Allah itu ada dalam dirimu. Jadi untuk bisa mempraktekkan kasih yang murni, untuk bisa menjalankan marwah Alkitab, marwah Tuhan Yesus tentang mengasihi, engkau harus mengalami perjumpaan secara ilahi dengan Tuhan. Katakan kanan kiri saudara, engkau harus mengalami perjumpaan ilahi dengan Tuhan. Ya, karena tidak mungkin engkau bisa mengasihi kalau engkau tidak mengalami perjumpaan ilahi dengan Tuhan. Jadi kasih yang murni lahir dari kelahiran baru dalam Kristus. Oke, selanjutnya yang kedua. Ya. Kita baca di ayat yang ke-22. Kita baca bersama-sama ya, supaya lebih mantap lagi. 3, 2, 1. Karena kamu telah menyucikan dirimu oleh ketaatan kepada kebenaran, sehingga kamu dapat mengamalkan kasih persaudaraan yang tulus ikhlas, hendaklah kamu bersungguh-sungguh saling mengasihi dengan segenap hatimu. Nah, di sini Petrus ya coba menjelaskan kepada jemaat di Asia kecil ini ya. Artinya bahwa untuk memiliki kasih yang murni itu ya, itu dikatakan karena kamu telah menyucikan dirimu oleh ketaatan kepada kebenaran. Artinya bahwa seseorang bisa memiliki kasih yang murni ketika hatinya apa? Hatinya apa? Suci. Berarti kalau hati kita suci harus apa nih? Dibuang apanya nih? Ya. Jadi Paulus sedang mengajar kepada jemaat di Asia ini bahwa taati kebenaran firman Tuhan. Taati firman Tuhan. Kalau kau mau, ya karena saya percaya bahwa firman Tuhanlah yang mampu membersihkan hati kita dari hal yang kotor. Amin. Rasa sakit hati, kesombongan, iri hati, apalagi kepahitan, kedengkian. Ya. Saya mau tanya, ya mungkin kalau saya tanya kepada diri sendiri, masih ada nggak itu? Ada. Ada di sini yang sudah tidak sombong lagi? Ada dikit-dikit gitu ya. Ada di sini yang sudah yang sudah sudah nggak bisa sakit hati lagi? Ada di sini? Ada, coba tanya dulu kan saudara, kamu masih bisa sakit hati nggak? Gitu. Ya.
Jadi Petrus mengingatkan bahwa untuk memiliki hati yang murni dalam mengasihi, ya, dikatakan bahwa itu dimulai, kita harus mau namanya taat kepada kebenaran, kepada firman Tuhan. Ketika seseorang taat, belajar taat kepada firman Tuhan, ketika seseorang belajar menaati firman Tuhan, ya, maka dia memiliki kemampuan untuk mengontrol dirinya. Amin. Karena saya percaya bahwa firman Tuhan itu memang memiliki kuasa untuk membuat seseorang bisa membersihkan hatinya dari hal-hal yang jahat. Ada amin? Ada amin? Ya. Makanya Paulus katakan, di sini saya ulang sekali lagi, karena kamu telah menyucikan dirimu oleh ketaatan kepada kebenaran. Kita hanya akan, artinya gini, kita akan bisa hidup benar, hidup kudus, hidup suci ketika kita belajar taat kepada kebenaran. Karena kalau kita nggak taat, bagaimana mungkin kita bisa mengeluarkan sesuatu yang jahat dari dalam hati kita? Ya. Akan sulit bagi kita untuk kita mengeluarkan sesuatu yang kotor, yang jahat dari hati kita. Makanya Tuhan mengingatkan terus untuk bagaimana kita memperkatakan firman itu berulang-ulang. Dan satu yang sederhana adalah ketaatan kita dalam membaca firman Tuhan. Seberapa kuat komitmenmu dalam membaca firman Tuhan? Kalau dalam hal membaca saja kita nggak taat, bagaimana kita mau mengeluarkan sesuatu yang jahat dari hati kita? Karena hanya firman Tuhan yang mampu mengeluarkan sesuatu yang jahat dari hati kita. Manusia didesain bukan untuk, dia tidak bisa mampu untuk karena dosa tadi tidak bisa dia mengelola hatinya. Karena kecenderungan hati manusia itu berbuat jahat. Tapi ketika dia mau belajar untuk taat kepada kebenaran, maka firman Tuhan memberikan kuasa, memberikan otoritas untuk kita mengeluarkan sesuatu yang jahat dari. Bagi engkau yang mungkin masih suka kecewa, masih suka menyimpan. Kalau disakiti, kalau ditegur kita nyimpan. Tapi lama-lama disimpan, jadi besar. Ya, lama-lama menjadi sesuatu yang menyakiti hati kita. Kita mudah kecewa, kita mudah terluka. Artinya kita bisa menyingkirkan itu ketika kita taat kepada kebenaran. Makanya dikatakan, di sini dikatakan, karena kamu telah menyucikan dirimu oleh ketaatan kepada kebenaran. Pelanggaran kita memang sudah pelanggaran kita memang sudah dihapus oleh Tuhan saat kita menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tapi berbicara hal-hal yang ada dalam hati kita, Tuhan berikan kebenaran, yaitu firman Tuhan kepada kita. Dan barang siapa yang menaati firman Tuhan itu, Tuhan berikan kekuatan, power untuk dia bisa mengeluarkan. Ya, contoh sederhana adalah ketika saudara mulai baru pertama kali, mungkin awal-awal sudah bertobat. Ya, artinya kan ketika ada seseorang yang mungkin menyenggol kita, kita di emosi kita atau harga diri kita disenggol, ya. Saya percaya ketika saudara baru bertobat,
saudara akan, oh ya, saya sudah ampuni, saya sudah mengenal Kristus. Pasti itu berbicara kepada saudara. Ada amin? Ya. Tapi Tuhan tidak inginkan hanya sekedar itu. Saudara harus mampu untuk mengelola dan mengeluarkan itu dari hati saudara. Dan itu hanya bisa dikerjakan ketika saudara menaati apa? Firman. Mau menaati firman Tuhan? Amin. Ya. Kasih yang murni tidak dapat tumbuh di hati yang penuh dengan kepahitan dan pemberontakan. Gak mungkin kalau saudara masih sakit hati, mudah kecewa, ya. Ya. Biasanya sih kalau udah kecewa ancamannya apa ya? Kalau jemaat sudah kecewa ancamannya apa? Pindah gereja ya. Tapi di sini nggak ada. Katakan di sini nggak ada yang mau pindah gereja. Ya. Saya percaya bahwa ini yang Tuhan rindukan atas kita. Bahwa kasih bukan hanya sekedar sesuatu yang diucapkan, diomongin. Dan saya percaya ketika kita mulai belajar taat pada kebenaran, maka firman itu akan membersihkan hati kita daripada yang jahat. Duri-duri dalam hati kita akan dikeluarkan. Ya. Sehingga kita memiliki hati yang murni, hati yang suci. Sehingga kasih yang murni terpancar dari kehidupan kita. Ya. Ada amin? Ada amin? Oke, selanjutnya. Di bagian B-nya 22 dikatakan, ya, hendaklah kamu bersungguh-sungguh saling mengasihi dengan segenap hatimu. Perhatikan kata bersungguh-sungguh, ya. Ya. Hendaklah kamu bersungguh-sungguh saling mengasihi dengan segenap hatimu. Ya. Artinya bahwa kata bersungguh-sungguh itu berbicara keseriusan. Mau nggak sih kamu serius untuk mempraktekkan kasih? Artinya bahwa ketika kita sadar bahwa kita lahir dari Allah dan kasih Allah itu ada pada kita, maka ada yang namanya usaha, ada kemauan. Bertekun. Karena kalau kita tidak mengusahakannya, kalau kita tidak bertekun, maka ya tadi akan hanya apa? Omon-omon, kata Pak Presiden kita. Itu hanya omon-omon aja. Kasih hanya omon-omon aja. Tapi ketika engkau bersungguh-sungguh, ya, mengusahakannya dengan sungguh-sungguh, kau belajar mulai taat, ya, mulai membaca firman Tuhan, ya, ketika disuruh menghafal firman Tuhan, mulai juga dihafal. Ya, kau yang PA, ya, ketika kakak rohanimu menyuruh kau menghafal firman Tuhan, jangan aku nggak bisa, ya. Belajar untuk kau taat, ya. Karena itu engkau sedang belajar untuk menaati kebenaran. Dan ketika engkau menaati kebenaran, maka dikatakan tadi, hati kita akan disucikan. Ya. Sehingga kita mampu mengeluarkan sesuatu yang jahat dari hati kita. Pemberontakan, kepahitan, kebencian, dendam. Kita akan mampu mengeluarkan itu dari hati kita. Sehingga kita memiliki kasih yang murni. Ya. Jadi saudara kasih Tuhan, kasih yang murni dinyatakan dengan kesungguhan dan tindakan nyata. Jadi kasih yang murni itu bukan hanya omong-omong saja. Jadi kita mau belajar sama-sama, men. Ya, tetap bisa mengasihi walaupun dikecewakan. Amin. Masih mau mengasihi ketika sudah dikecewakan? Enggak semangat nih. Mau masih mengasihi ketika sudah dikecewakan?
Ya, ya, enggak. Biasanya firman Tuhan itu ketika kita dengar itu akan diuji. Ya, mungkin sepulang dari tempat ini saudara akan diuji. Ya. Bagi engkau yang melayani, ya, tetap melayani meskipun tidak dihargai. Nah, bagi saudara yang mungkin selama ini kau melayani Tuhan, kok aku nggak dipuji-puji ya. Kalau aku nggak dipuji kayak si A ya, si B ya, aduh, ya. Engkau sedang diproses Tuhan, amin, amin. Tetap melayani meskipun apa? Tidak dihargai. Ada di sini, engkau merasa engkau melayani tapi nggak dihargai, ya. Ada di sini? Nggak ada ya, puji Tuhan. Ya, ya. Tetap mendoakan dan memberkati meskipun disakiti. Ya, ada di sini yang sudah berani, yang sudah berdoa bagi orang yang mengecewakan saudara, memusuhi saudara. Amin, amin. Nggak mudah itu saudara, ya, berat. Tapi ketika saudara melakukan, itu namanya saudara sedang berusaha. Supaya kasih yang murni itu menjadi bagian dari kehidupan kita. Sesuatu yang kita kerjakan, yang kita lakukan, ya, sehingga kasih bukan hanya apa? Omong-omong aja. Tapi sebuah kebenaran yang akan membuat kita makin dikasih oleh Tuhan, membuat kita menjadi suatu pribadi yang Tuhan bangga dengan kita. Ya. Selanjutnya, ya. Kita baca ayat yang 24 dan 25. Sebab semua yang hidup adalah seperti rumput dan segala kemuliaannya seperti bunga rumput. Rumput menjadi kering dan bunga gugur. Tetapi firman Tuhan tetap untuk selama-lamanya. Inilah firman yang disampaikan Injil kepadamu. Ya, Rasul Petrus mengingatkan bahwa segala sesuatu di dunia ini sementara. Ya. Ya. Artinya apa? Artinya bahwa kalau kita melakukan kasih, kalau kita mengerjakan kasih, ya, itu bukan berdasarkan perasaan kita. Dasarnya bukan karena perasaan. Artinya apa? Karena saya lagi senang, saya bisa mengasihi. Kalau saya lagi diberkati, saya bisa mengasihi. Ya. Tapi bagaimana kalau saudara dalam kesusahan? Masih bisa nggak mengasihi? Dan ini yang dialami oleh jemaat di Asia Kecil ini. Mereka sedang kesusahan, tapi Petrus katakan perhatikan orang lain. Nah, bagaimana saudara? Kita lagi susah, kita lagi pusing dengan masalah kita sendiri, tapi kita disuruh memperhatikan orang lain. Bisa nggak saudara? Bisa nggak? Bisa nggak? Kayaknya kamu nggak ada suaranya, saya nggak dengar nih. Bisa nggak saudara? Ya, saudara jangan usah takut. Saya harus bertindak dengan iman, saudara. Walaupun hari ini faktanya saya belum bisa, tapi pasti saya bisa, amin. Ya, kenapa? Karena Roh Kudus akan menolong kita, memampukan kita. Ingat bahwa ada yang namanya apa? Kasih karunia. Saya percaya sekali dengan namanya kasih karunia, walaupun saat ini kita belum sepenuhnya mengerjakan kasih yang Tuhan ingin kita kerjakan. Tapi ada kasih karunia Tuhan yang buat akhirnya kita satu saat kita mau. Makanya mari kita lihat di dalam Matius pasal 5 ayat 48. Oke, kita baca bersama-sama yang sudah dapat. Matius pasal 5 ayat 48.
Oke, sudah dapat, kita baca bersama-sama. 3, 2, 1. Karena itu haruslah kamu sempurna sama seperti Bapamu yang di surga adalah sempurna. Ya, ayat sebelumnya itu berbicara apa? Kalau kamu ditampar pipi kirimu, berikan pipi kananmu. Kalau ada orang yang minta jubahmu, berikan. Kalau ada yang minta bajumu, berikan jubahmu. Ya, Yesus sedang berbicara. Ya, di sini kan kalau di Taurat itu katakan bahwa mata ganti mata, gigi ganti gigi. Kenapa Taurat menuliskan itu? Itu berbicara keadilan. Tapi Yesus berbicara kasih, itu bukan dasarnya keadilan. Ada amin? Maka dikatakan kalau ada orang yang meminta bajumu, berikan jubahmu. Kasih yang Allah inginkan di bagi kita adalah lebih daripada keadilan. Dan memang itu sulit. Tapi firman Tuhan ini katakan, ketika engkau belajar taat kepada firman Tuhan, ketika kau mulai belajar taat kepada kebenaran, maka apa yang sulit bagi kita, tidak yang mustahil, amin. Kita bisa mengerjakannya, amin. Amin. Dan di ayat terakhir dikatakan, karena itu haruslah kamu sempurna sama seperti Bapamu yang di surga adalah sempurna. Kata sempurna ini adalah telelios. Menggunakan kata telelios, ya. Artinya kasih yang matang, kasih yang dewasa. Ya. Jadi kasih yang dewasa itu adalah apa? Kasih yang memberi tanpa mengharap untuk kembali. Itu yang Tuhan rindukan, itu yang Tuhan ingin setiap kita menghidupinya. Dan saya percaya ketika kasih Allah, ketika kita mulai terus menghidupi tema kita tahun ini, mengasihi Tuhan dan mengasihi sama, maka saya percaya lewat ketaatan kita akan dimampukan untuk kita memiliki kasih yang murni. Ada amin? Ya. Yang terakhir, ya. Kasih yang murni dipraktekkan berdasarkan firman Tuhan yang kekal, ya. Ya. Rasul Petrus mengingatkan bahwa segala sesuatu di dunia ini sementara, ya. Perasaan bisa berubah, keadaan bisa berubah, manusia bisa berubah, namun firman Tuhan tetap selama-lamanya, ya. Artinya apa? Bahwa jangan pernah, sekali lagi saya ulang, bahwa jangan pernah jangan pernah membuat pemikiran bahwa saya bisa mengasihi karena situasi keadaan saya. Karena kasih itu bukan perasaan. Ya, artinya bahwa kalau keadaanku baik maka aku bisa mengasihi. Kalau keadaanku lagi tidak enak, ya harap maklum, enggak seperti itu. Kasih bukan didasarkan oleh perasaan kita. Ya. Tapi kasih adalah memberi tanpa mengharap untuk kembali. Dan saya percaya ketika kita belajar untuk taat pada kebenaran, Tuhan akan memampukan kita untuk hidup dalam kemurnian ini. Kita akan bisa hidup dalam kasih Tuhan. Karena itu saudara kasih Tuhan, mari terus alami perjumpaan ilahi dengan Tuhan. Karena itu akan membuat kita bisa mengasihi. Itu buat kita. Dan saya percaya ketika kasih Tuhan mengalir di tengah-tengah kita, ya, engkau tidak lagi hidup untuk dirimu sendiri. Ada amin? Engkau akan mulai memiliki belas kasihan untuk orang-orang sekelilingmu. Kadang-kadang kita mungkin berpikir, ya apa ya untungnya saya memperhatikan si A, si B gitu ya. Apa untungnya ya saya memperhatikan kehidupan si A, si B. Secara dunia memang gak ada untungnya. Tapi bagi Allah, itu sesuatu yang membuat dia bersuka cita. Membuat dia bangga. Ada jemaat GKKD yang dalam kesulitan dia mampu mengasihi. Ada jemaat GKKD Samarinda
dalam keterterangan dia masih bisa memperhatikan orang lain. Itu yang sedang Tuhan rindukan terjadi di tengah-tengah kita. Bagaimana kita hidup bukan lagi untuk diri kita sendiri, tapi kasih bekerja. Kita bisa memperhatikan orang-orang sekeliling kita. Ya kadang-kadang memang sebuah dilema. Ya satu ketika ada orang yang menelpon saya. Ya menelpon. Curhat gitu ya. Ya masalah keuangan. Ya saya bilang gini. Saya bilang begini sama dia. Kalau saya mengatakan tidak ada, saya berbohong sama kamu. Ya. Tapi saya bisa bantu kamu, tapi tidak seperti apa yang kamu mau. Ya. Jadi dia datang ke saya dengan situasi kondisi bisa nggak bla 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 bla. Ya. Ya, bisa aja saya berpikir, ya kan kadang-kadang nggak ada gitu ya. Ya kan? Padahal ada kita bilang nggak ada gitu ya, karena kita udah capek. Tapi saya katakan kalau saya bilang nggak ada, ya saya berbohong, ya kan? Tapi saya katakan kalau saya bilang nggak ada, saya bohong sama kamu. Tapi saya mau menolong kamu, tapi tidak bisa penuh seperti apa yang kamu mau inginkan dari saya. Padahal saya lagi anggaplah kondisinya juga lagi tidak baik-baik saja. Kondisi sedang tidak baik-baik saja gitu ya. Ya kita tahu kondisi ekonomis juga sedang tidak baik-baik saja. Tapi disitulah Tuhan menguji kita. Sanggup gak engkau mengasihi? Sanggup gak engkau melakukan kasih di saat engkau sepertinya kondisimu sedang tidak baik-baik saja? Dan saya percaya semua itu bisa kita kerjakan ketika kita belajar untuk menaati firman Tuhan dalam kita. Ada amin? Amin? Siap melakukan firman Tuhan? Puji Tuhan. Ya, demikian firman yang dapat saya bagikan. Saya undang kita semua bagi berdiri. Mari kita ambil waktu teduh di hadapan Tuhan. Silakan Bapak Ibu ambil waktu untuk engkau teduh di hadapan Tuhan. Firman Tuhan yang kita dengar bukan firman Tuhan yang sedang menghakimi kita. Tapi firman ini berbicara mengingatkan kita bahwa engkau lahir daripada Allah. Dan firman Tuhan berkata bahwa orang yang lahir daripada Allah, ada kasih dalam hatinya. Ada kasih dalam hidupnya. Karena Allah itu sendiri adalah kasih. Kalau ada di antara Bapak Ibu Saudara, engkau sulit untuk mengasihi, engkau sulit untuk mengampuni, jadi engkau datang kepada Tuhan. Seseorang akan bisa mengasihi ketika ia mengalami perjumpaan secara pribadi dengan Tuhan.
Ketika Petrus mengalami perjumpaan secara ilahi dengan Tuhan, dia berikan seluruh hidupnya bagi Tuhan. Bahkan di akhir hidupnya, ketika orang akan menyalibkan dia, dia berkata bahwa aku tidak layak disalibkan seperti Kristus. Dia minta disalib terbalik. Hari ini kita sama-sama mendengar kebenaran tentang kasih yang murni. Kalau ada di antara engkau masih sulit untuk mengasihi, maka datanglah engkau pada Tuhan. Kalau di antara Bapak Ibu Saudara tempat ini ada luka dalam hatimu, datanglah kepada Tuhan. Karena tidak ada luka yang tidak bisa sembuhkan. Ketika engkau merendahkan diri, kau datang kepada Tuhan. Dan kau berkata, Tuhan, sembuhkan lukaku. Dan ketika engkau mulai berkata, Tuhan, aku memberkati orang yang sudah melukai aku, hatiku. Aku memberkati orang yang sudah menghancurkan hidupku. Aku melepaskan pengampunan atas dirinya, sebut namanya. Kalau orang itu ada tempat ini, kau bisa datangi orang itu di tempat ini. Tapi apabila orang itu tidak ada tempat ini, angkat tanganmu dan kau berdoa bagi orang itu. Katakan, Tuhan, aku melepaskan pengampunan atas orang yang sudah melukai hatiku, yang sudah merusak hidupku. Izinkan Tuhan memulihkan hidupmu saat ini. Izinkan kasih Allah membasuh, membalut luka-lukamu, menyembuhkan luka-lukamu. Belajarlah untuk kau mulai belajar taat kepada kebenaran. Karena sesungguhnya ketaatanmu lah yang akan menyembuhkan luka-lukamu. Ketaatanmu kepada kebenaran yang akan menyembuhkan semua luka-lukamu. Kekecewaan yang bertahun-tahun ada dalam hatimu saat ini, Tuhan sembuhkan ketika engkau belajar taat kepada kebenaran. Rendahkan hatimu di hadapan Tuhan. Akui segala kesalahanmu. Bertobatlah dan katakan, Tuhan, aku bertobat. Aku menyadari kekeliruanku. Aku menyimpan kepahitan begitu lama dalam hidupku. Aku menyimpan kekecewaan begitu lama dalam hidupku. Dan saat ini aku melepaskannya dalam nama Yesus. Kasih-Mu sempurna, kasih-Mu ajaib. Ajar kami Tuhan, ajar kami Tuhan, mengasihi, mengampuni. Haleluya, haleluya.
kami percaya. Darah-Mu sudah dicurahkan atas kami Tuhan. Darah-Mu sudah menguduskan hati kami Tuhan. Darah-Mu sudah menguduskan seluruh hidup kami Tuhan. Dan yang perlu kami lakukan adalah taat, taat dan taat kepada kebenaran itu Tuhan. Mampukan kami Bapa, mampukan kami Tuhan. Bila firman-Mu hidup dan terus hidup dalam hati kami. Dan biar setiap kami mengalami perjumpaan secara ilahi dengan Engkau dalam hidup kami Tuhan. Dalam persekutuan kami Tuhan, dalam doa-doa kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, Bapak saya berdoa supaya memulihkan setiap hati. Kau memulihkan setiap jiwa yang terluka. Kau menyembuhkan yang sakit dalam nama Yesus. Setiap kekecewaan, kebencian, dendam, kami cabut saja juga di dalam nama Yesus. Dan kami katakan kami melepaskan pengampunan kepada setiap orang yang sudah melukai hati kami. Dan kami katakan kami mengampuni mereka dalam nama Yesus. Kami mengasihi mereka dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Syukur untuk firman sudah kami dengar. Bila firman ini terus hidup dan berbicara ke dalam jiwa dan roh kami. Terpujilah nama Bapa demi nama Tuhan Yesus kami berdoa ya. Amin. Silakan berdiri Bapak Ibu. Tiada beban yang berat di dalam Tuhan. Gunung yang sangat tinggi dihalangkannya. Badai hidup yang besar diredakannya. Hati yang hancur luluh dihiburkannya. Tiada beban yang berat di dalam Tuhan. Gunung yang sangat tinggi dihalaukannya. Badai hidup yang besar diredakannya. Hati yang hancur luluh dihiburkannya. Jika Dia mengatur semua isi dunia, ku tahu Dia pun juga pimpin hidupku. Jika Dia mengatur semua jalan hidupmu, ku tahu Ia pun juga tuntun hidupku. Sekali lagi, tiada beban yang berat, tiada beban yang berat di dalam Tuhan. Gunung yang sangat tinggi dihalaukannya. Amin. Badai hidup yang besar diredakannya. Hati yang hancur luluh dihiburkannya. Tiada beban yang berat di dalam Tuhan. Gunung yang sangat tinggi dihalaukannya.
kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur Tuhan, Engkau yang sudah menuntun kami Tuhan ke tempat ini. Engkau sudah mempertemukan kami Tuhan dalam satu kesatuan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus untuk pimpinanmu. Terima kasih untuk Roh-Mu yang sudah membawa kami ke tempat ini. Kami bisa meninggikan Engkau, memuji Engkau. Biarlah Roh-Mu terus bekerja bagi kami. Membawa kami terus untuk memuji Engkau dan meninggikan Engkau Tuhan. Di manapun kami berada, biarlah kami selalu meninggikan Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus untuk anugerah-Mu. Roh-Mu terus bekerja atas kami. Engkau yang terus bekerja atas kami. Kami sudah memberikan Tuhan persembahan kami kepada Engkau. Kami sudah memberi dengan sukacita Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus untuk apa yang kami persembahkan. Dan Roh-Mu yang memberkati apa yang kami persembahkan Tuhan. Pakailah bagi kemuliaan nama-Mu. Roh-Mu yang bekerja atas hamba-hamba-Mu yang memakai rohan ini Tuhan, untuk kemuliaan nama-Mu. Supaya firman-Mu Tuhan disebarkan di Samarinda, di Indonesia, bahkan di dunia ini Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur padamu. Kami serahkan hidup kami kepada Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus, kami angkat tangan kami Tuhan. Dan kami mau berdoa, Engkau yang sudah memberkati kami, memuduskan kami Tuhan. Engkau yang sudah mengaruniakan kepada kami kuasa Tuhan untuk kami berbuat sesuatu. Pakailah kami Tuhan bagi kemuliaan-Mu. Pakailah, urapilah kami, kuduskan kami Tuhan, untuk kami bisa memberkati banyak orang Tuhan dengan kuasa-Mu dan kemuliaan-Mu. Roh-Mu yang bekerja terus atas kami, mengurapi kami dan persiapkan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur padamu. Kami serahkan diri kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus kepada Engkau Tuhan. Sehingga kami sampai di rumah kami dengan selamat dan sukacita Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Salam kanan kirinya, katakan Tuhan berkatimu.